Pemirsa, program inspiratif lahir dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Program yang menjadi tonggak penting dalam pembangunan sumber daya manusia, yakni Kota Baru Cerdas menuju Kota Baru Hebat. Dan kita simak pembahasannya bersama dengan PLT Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru, Taufikur Rahman, dan rekan Sabrina Hasilah berikut ini. Di tengah pesatnya perkembangan zaman dan transformasi global yang menuntut kecepatan, kecerdasan, serta kolaborasi, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan hadir dengan semangat baru, semangat untuk tumbuh, berbenah, dan berinovasi. Melalui komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, didukung partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, lahirlah sebuah gerakan perubahan, program Kota Baru Cerdas menuju Kota Baru Hebat. Program ini bukan sekedar slogan, ia adalah sebuah langkah nyata yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan akses pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan layanan publik berbasis digital. Lalu, bagaimanakah penerapan program Kota Baru Cerdas menuju Kota Baru Hebat ini? Saksikan selengkapnya hanya di iBreak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka Rakornas Produk Hukum Daerah tahun 2025 yang digelar di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Kota Kendari. Di hadapan para kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, Mendagri menekankan produk hukum daerah harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat, dan juga berpihak kepada iklim investasi agar berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah. Pada kesempatan ini, Kementerian Dalam Negeri juga melakukan penandatanganan kerjasama dengan pemerintah daerah dan Kadin Indonesia untuk mempermudah iklim investasi di daerah. Yang kita harapkan bahwa regulasi investasi itu dipermudah, ada keberpihakan kepada investor, ada kepastian hukum, sehingga kemudahan investasi tersebut memudahkan untuk berjalannya ekonomi di daerah. Produk hukum daerah berperan penting sebagai instrumen legal yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha untuk berinvestasi. Tak hanya itu, produk hukum daerah juga mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Arya Daru Panghayunan ternyata sudah menyiapkan segala sesuatunya dalam rangka bertugas di Finlandia. Ya, mulai dari tempat tinggal, sekolah anak, dan juga paspor untuk orang tuanya jika ingin berkunjung ke Finlandia. Hal itu disampaikan ayah Arya Daru, Subaryono, secara eksklusif kepada jurnalis Sindo News Lukman Hanafi. Juli sudah. Oke. Akhir Juli dia sudah harus berangkat. Dia sudah menjual mobilnya, menjual kan, dia memilih. Ini paspornya ya? Ya, jadi setiap diplomat yang akan segera berangkat itu orang tua dan mertuanya itu oleh Kemenlu diberi paspor. Oh, begitu. Jadi paspor bapak sama ibu. Iya, jadi, paspor biar bisa mencapai ke sana. Subhanallah, ini ya. Ini pemirsa, ini paspor bapaknya, dan ini paspornya nih, paspor dinas tuh, bukan paspor sembarangan. Itu waktu di kan 2 kali dinas. Itu waktu di Dili. Oh, Dili. Yang ini yang mau ke Finland. Ya. Ini yang Dili. Oh, Dili. Oke. Yang ini yang akan ke Helsinki. Oh, Helsinki. Berarti kalau di logika, secara logika, ketika ini sudah lengkap, masa sih melakukan yang aneh-aneh? Kan begitu ya, Pak ya? Sudah lengkap. Packing baju anak-anak semua sudah semua. Oke. Pesan ke apartemen sudah jadi kayaknya kalau kemudian meninggal tanpa ada jatuh
ya seperti dirilis oleh polisi tanpa ada apa. Ada ketepatan pihak lain. Itu menjadi aneh bagi kami. Iya. Bagi kami karena dia begitu semangat juga untuk kemudian anak-anak apalagi segera seperti dulu kan ini. Iya betul. Penempatan yang ke negara ketiga. Oke. Waktu di Myanmar, dia waktu itu masih lokal staff. Betul. Belum sebagai diplomat. Betul. Tapi dia kemudian ikut tes, lulus hingga menjadi itu. Betul. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menemui keluarga pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Sindo Today akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, iring-iringan rekan sesama pengendara ojek online dan ambulans mengiringi perjalanan jenazah almarhum Afan Kurniawan ke rumah duka. Jenazah Afan Kurniawan sebelumnya berada di kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, dibawa ke rumah duka di kawasan Blora, Menteng, Jakarta Pusat. Setibanya di rumah duka, jenazah Afan pun disemayamkan di sebuah pekarangan serbaguna milik warga. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka almarhum Afan Kurniawan, sudah ada rekan kami Dilami Aulia di sana. Selamat pagi Dilami, apakah pemakaman sudah dilakukan dan apakah terlihat ada pejabat yang bertakziah ke rumah duka pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Yasmin, Nata dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah di rumah duka dari pengemudi ojek online yakni Afan Kurniawan yang meninggal akibat dilindas oleh kendaraan taktis Brimob pada kemarin malam di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Kalau kami memantau situasinya saat ini juga sudah banyak sekali pejabat yang turut hadir. Tadi pagi ada Gubernur Jakarta saat ini yakni Pramono Anung, kemudian baru saja ini datang mantan Gubernur Jakarta yakni Anies Baswedan. Kalau kami lihat ya dari prosesi pemakaman, maksud kami rumah duka saat ini sangat ramai oleh pihak awak media. Adapun begitu ada juga pihak dari pejabat Goto yang memang mengucapkan bela sungkawa karena drivernya atau pegawainya ini yang meninggal dunia pada kejadian atau pada aksi demonstrasi kemarin karena terlindas oleh kendaraan taktis. Dan kalau kita melihat ya dan mendengar juga ya, sosok Afan ini merupakan pribadi yang pekerja keras, baik, kemudian juga sangatlah supel begitu ya, berteman dengan teman-teman yang kemudian kalau kami memantau ya, Afan ini tinggal di Jalan Tayu, Menteng, Jakarta Pusat bersama dengan sejumlah keluarganya di sini mencari secercah harapan begitu ya ke Jakarta. Kemudian Asia memang meninggal di hari kemarin dan rencananya pemakaman dari Afan Kurniawan ini akan dilaksanakan nantinya Yasmin, Nata, pada pukul 9 pagi atau 10 pagi di kawasan TPU Karet Bifak, Jakarta. Kalau kita melihat juga ya video dari ojol yang memang terlindas ini juga sempat viral di media sosial sehingga dari pihak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga sempat mengunjungi atau berbela-sungkawa kepada keluarga korban. Dan untuk saat ini, untuk kasusnya ini memang sudah ditetapkan ada 7 begitu ya, 7 anggota Brimob yang memang masih dalam proses penyelidikan dan kita harapkan untuk kasus ini dapat terselesaikan, dapat ditetapkan tersangka-tersangkanya karena ini berkaitan dengan kasus kemanusiaan ya, Yasmin, Nata dan juga pemirsa. Nanti kita akan juga memantau, mengikuti nantinya proses pemakaman dari pengemudi ojol Afan Kurniawan ini. Kembali ke studio, Yasmin, Nata. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari rumah duka di kawasan Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri terkait dengan laporan dugaan pencemaran nama baik oleh selebgram Lisa Mariana.
Pemirsa, pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari proses penyidikan yang telah berlangsung beberapa bulan terakhir. RK yang tiba di gedung Barreskrim bersama kuasa hukumnya, Musli Butar-Butar, enggan berkomentar ihwal agenda pemeriksaan kemarin. Sebelumnya, penyidik juga telah melakukan prosedur tes DNA yang hasilnya menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak memiliki kecocokan genetik dengan anak Lisa Mariana yang berinisial CA. Tim penyidik segera akan menggelar gelar perkara guna menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan peningkatan status laporan. Aturan hasil tes DNA itu memang bisa diperlihatkan. Jadi saya tadi diperlihatkan, ya. Dan hasilnya seperti yang diumumkan oleh tim dari Kesehatan Polri bahwa ya memang genetikanya juga tidak ada sedikit pun identik, kan begitu ya. Sehingga akar dari semua ini adalah kan tudingan yang tidak berdasarkan dengan bukti. Itulah kenapa kita melakukan laporan pencemaran nama baik. Nah, setelah ini nanti dilanjutkan proses-proses hukumnya karena sudah masuk ke ranah hukum. Jadi kita menghormati ranah penyidik dan lain-lain. Secara umum juga saya sudah lega ya, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah, yaitu tes DNA. Pak, mungkin mengajukan tes DNA ulang Pak di Singapura, gimana Pak tanggapannya Pak? Ada komentar, kita menghormati institusi kepolisian yang sudah teruji dalam melakukan tes. Mau di mana aja 1000% hasilnya sama aja. Tapi terima kasih. Udah ya, terkait ada keinginan tes DNA ulang, kami dari Pak Ridwan Kamil tidak mau menanggapi. Kenapa? Karena tes sudah dilakukan secara prosedural, final, mengikat dan sah secara hukum. Jadi kalau ada keinginannya untuk melakukan tes DNA ulang, itu urusan dia pribadi, tidak ada kaitannya dengan Pak Ridwan Kamil, karena Pak Ridwan Kamil patuh dan tunduk kepada aturan.